Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, nama budaya, salam harmoni. Di sini kami dari kelompok 5 pengantar bisnis akan mempresentasikan tentang studi kelayakan bisnis. Di sini saya sebagai moderator akan memperkenalkan nama anggota kelompok 5. Yang pertama, Rosalina Novianti dengan NIM 1026. Yang kedua, Putu Koryani dengan NIM 1027. Yang ketiga ada Niko Mangsunarti dengan NIM 1028. Yang keempat, saya sendiri Gede Yuda Ari Dinata dengan NIM 1042. Dan yang terakhir, Muhammad Imam Anafi dengan NIM 1052. Adapun pokok pembahasan yang kami akan bahas, yang pertama ada pengertian studi kelayakan bisnis, yang kedua manfaat studi kelayakan bisnis, yang ketiga tujuan studi kelayakan bisnis, yang keempat pentingnya studi kelayakan bisnis, yang kelima proses dan tahap studi kelayakan bisnis, yang keenam analisis kelayakan usaha, yang ketujuh evaluasi dan persiapan bisnis baru, dan yang terakhir sumber-sumber data dan informasi. Baik, di sini saya akan membahas materi yang pertama mengenai studi kelayakan bisnis. Studi kelayakan bisnis adalah suatu kegiatan yang mempelajari secara mendalam, meneliti secara sungguh-sungguh data dan informasi dari hasil penelitian yang dilakukan terhadap usaha yang akan dijalankan. Diukur, dihitung, dan dianalisis menggunakan ukuran tertentu sehingga diperoleh hasil maksimal dari penelitian tersebut. Studi kelayakan bisnis selain digunakan untuk usaha profit, bisa juga dilakukan pada usaha non-profit. Nah, pada usaha profit studi kelayakan bisnis untuk menentukan apakah usaha yang dijalankan akan memberikan manfaat yang lebih besar dibandingkan dengan biaya yang akan dikeluarkan. Nah, sedangkan usaha non-profit studi kelayakan bisnis dapat memberikan gambaran apakah usaha atau bisnis yang diteliti layak atau tidak layak untuk dijalankan, yang dilihat dari berbagai aspek, di mana setiap aspeknya harus memenuhi standar nilai tertentu. Nah, pada studi kelayakan bisnis, masing-masing aspek harus dinilai secara keseluruhan. Jika aspek yang kurang layak akan diberikan beberapa saran sehingga memenuhi kriteria layak, dan jika tidak, maka sebaiknya tidak dijalankan. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi mengenai manfaat serta tujuan dari studi kelayakan bisnis. Nah, jadi studi kelayakan bisnis ini memiliki beberapa manfaat serta tujuan. Di antaranya yang pertama, dapat menghindari risiko kerugian. Nah, seperti yang kita ketahui bersama, masa depan itu cenderung tidak pasti. Nah, maka dalam sebuah perusahaan itu diperlukan adanya peramalan. Nah, dalam hal ini, fungsi studi kelayakan bisnis adalah untuk meminimalkan risiko yang tidak diinginkan oleh perusahaan. Nah, kemudian yang kedua, memudahkan perencanaan. Nah, jika kita dapat meramalkan apa yang akan terjadi di masa depan, maka hal tersebut akan memudahkan perencanaan dan kita juga bisa menentukan apa saja yang harus direncanakan. Nah, kemudian yang ketiga, dapat memudahkan pelaksanaan pekerjaan. Nah, jadi rencana yang telah kita susun sebelumnya itu dapat menjadi acuan dalam mengerjakan tahapan-tahapan yang sudah direncanakan. Nah, kemudian yang keempat, dapat memudahkan pengawasan. Nah, jadi jika usaha berjalan sesuai rencana, maka tentu akan mudah untuk melakukan pengawasan, seperti pengawasan pada pegawai ataupun pengawasan yang lainnya. Nah, pengawasan ini perlu dilakukan agar usaha tidak melenceng atau tidak keluar dari rencana yang telah ditetapkan perusahaan. Adapun tujuan dan manfaat yang terakhir yaitu memudahkan pengendalian. Nah, jadi jika dalam pelaksanaan pekerjaan telah dilakukan pengawasan, maka apabila terjadi penyimpangan, tentu hal ini akan mudah terdeteksi, sehingga perusahaan dapat mengambil tindakan-tindakan yang tepat dalam mengendalikan perusahaan. Baik, sekian dari saya. Terima kasih. Pentingnya studi kelayakan bisnis, di mana penting dari studinya kelayakan bisnis ini secara tipis mungkin saja usaha yang akan dibentuk layak dilakukan, tetapi secara ekonomis dan sosial bisa saja kurang bermanfaat. Nah, untuk itu ada dua studi yang dapat dilakukan, yaitu studi kelayakan usaha dan analisis SWOT. Hasil studi ini bisa digunakan untuk yang pertama, merintis usaha baru, yang kedua, menggunakan usaha yang sudah ada, yang ketiga, memilih jenis usaha atau investasi yang paling menguntungkan.
Pentingnya studi kelayakan bisnis. Di sini ada pihak-pihak yang berhubungan dengan studi kelayakan bisnis. Di antaranya yang pertama yaitu pihak wirausaha atau pemilik perusahaan, di mana pemilik usaha ini selalu dihadapkan pada ketidakpastian. Dalam wirausaha ini, studi kelayakan bisnis sangat penting untuk dilakukan agar usaha tidak mengalami kegagalan dan mencari keuntungan sepanjang waktu. Yang kedua ada investor dan penyandang dana, di mana studi kelayakan bisnis ini penting untuk memilih jenis investasi yang paling menguntungkan dan sebagai jaminan atas modal yang ditanamkan atau dipinjamkan. Apakah investasi tersebut dapat dilakukan dalam memberikan jaminan pengembalian yang memadai atau tidak. Yang ketiga ada masyarakat dan pemerintah, di mana ini adalah sebagai bahan kajian apakah usaha yang didirikan atau dikembangkan bermanfaat bagi masyarakat sekitar atau sebaliknya. Manajemen, di mana manajemen ini adalah hasil studi kelayakan bisnis yang merupakan ukuran kinerja bagi manajemen untuk menjalankan apa yang dia ditugaskan. Materi selanjutnya yaitu ada proses dan tahap studi kelayakan bisnis, di mana yang pertama yaitu ada pengumpulan data dan informasi, yaitu berupa data selengkap mungkin baik yang bersifat kualitatif maupun kuantitatif, di mana data ini dikumpulkan dapat dari data primer maupun sekunder dengan berbagai metode. Yang kedua ada melakukan pengolahan data, di mana itu dengan metode ini sangat lazim digunakan untuk bisnis dan dilakukan dengan teliti. Segala perhitungan terus diperiksa ulang untuk memastikan ada tidaknya kesalahan di dalamnya. Yang ketiga ada analisis data. Dalam rangka ini dapat menentukan kelayakan seluruh aspek. Yang keempat ada mengambil keputusan. Mengambil keputusan ini yaitu adanya suatu kriteria yang telah ditetapkan. Jika tidak layak maka sebaiknya dibatalkan. Yang kelima ada memberikan rekomendasi kepada pihak-pihak tertentu berkaitan dengan laporan studi yang dibuat. Dalam laporan ini dapat disertai dengan saran yang berbaik yang perlu dilakukan. Analisis kelayakan usaha di sini dibagi menjadi 4 aspek. Yang pertama ini aspek pemasaran, yang kedua aspek produksi, yang ketiga aspek manajemen, yang keempat aspek keuangan. Yang pertama ialah aspek pemasaran. Di sini aspek pemasaran ada 10 golongan. Yang pertama ini adalah kebutuhan dan keinginan konsumen. Yang kedua segmentasi pasar, yang ketiga adalah target, yang keempat nilai tambah ini diukur dengan harga, yang kelima ini adalah masa hidup produk apakah bertambah lama atau tidak, yang keenam struktur pasar, yang ketujuh ini persaingan atau strategi bersaing, yang kedelapan ukuran pasar, yang ke-9 pertumbuhan pasar, yang ke-10 ini adalah pangsa pasar, dianalisis dari jumlah barang dan jasa yang diminta dengan jumlah barang dan jasa yang tertawarkan. Yang kedua ini adalah aspek produk. Aspek produk ini ada 5 golongan, yaitu lokasi operasi, ialah mendekatinya dipilih lokasi yang paling strategis dan efisien baik bagi perusahaan maupun bagi pelanggan. Yang kedua ini volume operasi. Volume operasi ini dengan potensi pasar dan prediksi permintaan sehingga tidak tersedia kelebihan atau kekurangan kapasitas. Yang ketiga, mesin dan peralatan. Yang keempat ini bahan baku dan bahan penolong serta sumber yang akan diperlukan harus cukup tersedia. Yang kelima, tenaga kerja. Berapa jumlah tenaga kerja yang diperlukan dan bagaimana kualitatifnya. Yang ketiga ini adalah aspek manajemen. Aspek manajemen ini ada 4 golongan. Yang pertama ini kepemilikan, yang kedua organisasi, yang ketiga tim manajemen, yang terakhir ini karyawan.
Yang terakhir ialah aspek keuangan. Aspek keuangan ini dibagi menjadi 5 bagian. Yang pertama ini kebutuhan dana, misalnya besarnya dana untuk aktivitas tetap modal kerja dan pembiayaan awal. Yang kedua, sumber dana. Yang ketiga ini adalah proyek neraca, misalnya saldo lancar, aktiva tetap, kewajiban jangka pendek, kewajiban jangka panjang. Yang keempat adalah proyeksi laba rugi dari tahun ke tahun. Yang kelima adalah proyeksi arus kas. Dari arus kas dapat dilihat kemampuan perusahaan untuk membayar berbagai kewajiban keuangan. Baik, materi selanjutnya adalah tentang evaluasi dan pembentukan usaha baru. Nah, dalam pembentukan usaha baru, hal pertama yang akan dilakukan adalah merancang kegiatan usaha. Nah, ini adalah berupa poin-poin penting yang akan dilakukan dalam membentuk usaha baru. Setelahnya baru mendeskripsikan poin-poin tersebut secara lengkap dan juga terperinci. Lalu, hal ketiga yang dilakukan adalah menentukan produk dan juga jenis pelayanannya seperti apa. Apakah produknya 1 macam, 2 macam, apakah pelayanannya bisa pesan antar, ataukah hanya konsumen yang datang ke toko, dan sebagainya. Setelahnya adalah melakukan analisis industri. Apakah industri yang akan kita bangun tersebut tepat berada di lingkungan yang telah kita sepakati, ataukah harus dipindahkan ke lingkungan yang lain karena bisa jadi lingkungan tersebut tidak layak ataupun tidak ada saluran pembuangannya yang memadai, atau masyarakat yang tidak terima karena takut akibat industri yang kita bangun lingkungannya malah menjadi tercemar dan lain sebagainya. Lalu ada analisis pasar, bagaimana persaingan pasarnya dan bagaimana ketersediaan akan bahan bakunya. Apakah harus didatangkan dari daerah lain atau memang sudah tersedia. Selanjutnya adalah strategi pemasaran, menggunakan pemasaran seperti apa, ataukah secara manual saja atau secara online saja atau kedua-duanya. Itu merupakan dasar-dasar dari pembentukan usaha baru sebelum pemilik ini merancang bagaimana pengelolaannya, mulai dari pengelolaan manajemen, pengelolaan struktur organisasinya, bagaimana karyawannya, apakah memerlukan sedikit atau banyak karyawan. Selanjutnya, setelah sudah diputuskan dan sudah siap, maka akan direalisasikan ide tersebut dengan operasi usaha. Jadi hal-hal yang sudah dirancang, hal-hal yang sudah diselidiki dan ditelusuri tersebut akan direalisasikan. Nah, dalam realisasi ini ada kurun waktu untuk dapat melihat bagaimana progres dari usaha tersebut. Biasanya dalam kurun waktu 1 kali akuntansi. Jadi di sana dilihat proyeksi keuangannya, apakah dalam kurun waktu tersebut usaha sudah mampu berada di titik impas atau break even point, ataukah sudah mendapatkan laba atau malah mengalami kerugian. Hal ini yang akan dijadikan pertimbangan untuk mengambil keputusan selanjutnya. Nah, bisa jadi pengurangan pegawai atau penambahan kapasitas dari produksi dan lain sebagainya. Selanjutnya materi tentang sumber-sumber dan data informasi. Nah, secara lebih lengkapnya bisa dilihat di dalam slide ataupun di dalam ringkasan. Intinya dalam mencari informasi dan data-data itu diperlukan data-data yang akurat, misalnya bersumber dari Badan Pusat Statistik, data-data yang dikeluarkan oleh pemerintah, penelitian yang dilakukan oleh universitas, dosen dan juga mahasiswa. Biasanya data-data tersebut adalah data-data yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan informasinya. Nah, adapun kriteria data yang baik digunakan adalah kriteria data yang dibuat 5 tahun dari sekarang, maksudnya
dalam jangka 5 tahun ke belakang. Nah, itu biasanya informasi-informasinya valid dan sesuai dengan keadaan dan lingkungan yang berkembang saat ini. Jadi, hindari penggunaan informasi ataupun sumber-sumber dari website-website, apalagi website-website yang belum terpercaya dan tidak tercantum nama penulisnya. Hindari menggunakan informasi yang biasanya cenderung menyesatkan ataupun tanda kutip dari katanya. Gunakan informasi yang bersifat objektif, bukan subjektif, di mana informasi tersebut dapat dibuktikan dengan data dan juga persentase. Baik, sekian untuk presentasinya saya serahkan kepada moderator. Terima kasih. Baik, itulah video presentasi dari kelompok 5. Apabila ada kesalahan kata dari kami, saya perwakilan dari kelompok meminta maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata saya tutup dengan Paramesanti. Om Santi 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 Om.